Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu, yang dimana dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana itu ibadah, mana itu bukan ibadah. Hidup di dunia ini saja kita butuh ilmu. Lalu bagaimana dengan negeri akhirat? Tentunya kita juga membutuhkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan mana jalan untuk menuju surganya, mana pula jalan untuk menuju neraka jahanam. Semua telah dijelaskan. Hanya hamba-hamba Allah yang senantiasa mempelajari agama yang mulia ini yang akan terhindar dari jalan kesesatan dan kecelakaan. Karenanya terus berusaha, bertekad kuat untuk senantiasa hadir dan belajar ilmu agama, karena insya Allah ilmu agama ini akan mengangkat derajat seseorang dan memudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini yang biasa kita isi kajian kitab Riyadhus Shalihin, namun kita membawa kajian tematik yang bertema tentang muhasabah, introspeksi diri atau mawas diri. Kiranya setelah berganti tahun ke tahun, yang dimana pergantian tahun ini dirayakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini, hampir rata-rata mereka merayakannya dengan kemaksiatan. Mereka merayakannya dengan apa? Dengan kemaksiatan. Seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwasanya pergantian tahun itu adalah perpanjangan umur. Tidak, gimana? Semakin kita ingin menemui pergantian tahun akan menunjukkan jatah hidup kita di dunia ini makin sedikit, umur kita makin pendek, ajal semakin mendekat, kesempatan untuk memperbaiki diri juga makin sempit. Karenanya seorang muslim yang cerdas, dia berusaha bermuhasabah, mawas diri, introspeksi diri, bagaimana keadaan iman dia, bagaimana keadaan Islam dia, apa yang hendak kita bawa tatkala kita meninggal dunia, cukupkah bekal kita, cukupkah amal soleh kita. Semua ini perlu kita pikirkan, ikhwan.
Bukan hanya kita disibukkan untuk memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana sekolah mereka, bagaimana bukan itu saja yang kau sibukkan. Tapi terlebih daripada itu, bagaimana masa depan akhirat kita, perjalanan yang pasti kita temukan, pasti bukan suatu khayalan lagi, pasti kita temukan. Bagaimana nasib kita di kuburan nanti? Bagaimana nasib kita tatkala kita dibangkitkan di padang mahsyar? Tatkala matahari didekatkan hanya sejengkal dari kepala kita. Yang perlu kita pikirkan juga, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang kesehatan, tentang umur, tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Bukankah tatkala seorang hamba berdiri di hadapan Allah, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Senantiasa kedua kaki seorang hamba itu tidak bergeser, tidak bergerak, sampai Allah menanyakan tentang 4 hal kepada dirinya. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurmu wahai hamba Allah, untuk apa kita habiskan. Ini umur nih Allah kasih sampai umur 60, 50, untuk apa kita habiskan? Dan kita akan menjawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmi fi ma fa'ala, terhadap ilmu yang kau dapatkan di pengajian-pengajian, di khutbah-khutbah, di buku atau di kaset-kaset, di YouTube yang kita dengarkan. Apa yang telah kita amalkan terhadap ilmu yang telah kita dapatkan, Allah akan tanya. Termasuk kita yang malas untuk menuntut ilmu agama atau tidak mau belajar ilmu agama, Allah akan tanya. Wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, terhadap hartamu Allah akan tanya 2 hal. Yang pertama, min aina kasabahu, dari mana kita dapat? Dari jalan yang mana kita dapatkan harta kita ini? Yang dimana dengan harta ini orang dibutakan, sehingga dari jalan yang haram pun dia tempuh untuk mengambil harta tersebut. Kalaulah kita dapatkan harta kita dari jalan yang halal, wa fima anfaqahu, untuk apa kita belanjakan? Allah akan hisab. Wa jasmihi fima abla, tentang tubuh kita, jasad kita yang kuat, yang segar bugar ini, untuk apa? Apakah kita pergunakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau sholat malam sampai pecah-pecah tumitnya, saking lamanya Rasulullah itu berdiri untuk sholat malam. Itu apa kita gunakan tubuh ini? Jangan sampai subhanallah untuk urusan dunia tubuh ini sangat bermanfaat, tapi untuk urusan akhirat berat. Untuk berlari menuju masjid berat, untuk mengaji berat, untuk menuntut ilmu berat, tapi untuk urusan dunia masya Allah ringan. Itu apa? Allah akan tanya ini jawab. Karena perlu kita duduk sendirian, bertanya atau mengevaluasi diri sendiri, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan. Semua ini akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pergantian tahun kadang-kadang orang gak ingat mati kan? Dia merasa kalau sudah ganti tahun dan umurnya makin panjang, tidak, makin pendek. Makanya kalau pergantian tahun ya, kalau kita diizinkan nanti, kita sedih, bukan senang. Kenapa? Karena kesempatan kita makin sedikit, ajal kita semakin dekat. Sedangkan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Nggak tahu. Kalau berencana iya, anak besok akan ke kantor, anak besok akan gini iya. Tapi dengan pasti nggak ada yang tahu. Ada aja halangan. Kemudian Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Gak ada yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan tentang kematian? Agar manusia menyiapkan dirinya sebaik mungkin untuk bertemu kepada Allah. Kalau Allah kasih tahu jemaah, kita mati kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, niscaya manusia gak ada yang mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bermaksiat, nanti satu hari sebelum meninggal baru mereka bertaubat. Tapi Allah menyembunyikan kematian tersebut agar apa? Agar kita benar-benar mempersiapkan diri untuk bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Terus mawas diri, introspeksi diri. Jangan-jangan tahun 2025 adalah tahun di mana kita disibukkan dengan perkara dunia. Jamaah, Allah nggak larang kita cari dunia. Yang Allah larang adalah untuk mencari dunia, namun engkau melupakan siapa yang menciptakan dunia. Engkau mencari rezeki, namun engkau melupakan siapa yang memberi rezeki. Itu yang Allah larang. Mungkin tahun 2025 kita jauh lebih mencintai dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mungkin kita perlu baca hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan yatba'ul maita salasatun. Mayit itu atau orang yang sudah meninggal dunia itu, tatkala dia diantarkan dari rumah ke kuburannya, dia akan diikuti 3 perkara. Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Yang mengikutinya yang pertama keluarganya, amalnya dan hartanya. Ikuti semuanya 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. 2 di antara 3 perkara ini akan kembali meninggalkan kita dan hanya kekal 1. Artinya hanya 1 perkara ini yang akan menemani kita sampai ke alam kubur. Fayarji'u maluhu wa ahluhu. Maka yang akan kembali, artinya yang tidak menemani kita adalah harta kita dan keluarga kita. Harta yang kita kumpulkan dari pagi sampai pagi, harta yang bertahun-tahun kita tumpuk. Nyatanya setelah kita meninggal dunia tak ada satu pun yang kita bawa kecuali hanya kain kafan. Jadi mungkinnya selama ini kita terlalu berlebihan mencintai dunia dan seisinya sampai melupakan Allah. Coba antum baca hadis ini. Harta yang antum kumpulkan antum nggak bawa ya. Antum bawa apa? Kain kafan. Bahkan istri antum, anak antum yang sangat antum cintai saja tidak mau ikut antum dalam kuburan. Mereka akan kembali ke rumahnya dan akan menikmati harta yang antum tinggalkan. Wa yabqa wahidun. Dan yang kekal itu 1, amal kita. Antum duduk di majelis ilmu ini jadi amalan antum ini. Antum sholat 5 waktu, antum lawan hawa nafsu antum baca Al-Quran, antum sedekah, itu amal antum. Itu yang menemani antum di dalam kuburan. Nanti akan datang orang yang putih, bajunya wangi, besar rangainya. Kemudian kita mengatakan, siapa engkau? Kemudian orang tersebut mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amalan solehmu di dunia. Subhanallah.
Dia yang akan menemani kita di alam kubur yang begitu sempit, gelap gulita. Ada juga didatangkan orang yang buruk, hitam, bau, busuk. Kemudian dia mengatakan, aku adalah amalan maksiatmu di dunia. Jadi kita ini tahun 2025 yang malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, coba baca hadis ini, sesekali baca hadis. Karena orang yang beruntung adalah orang yang selalu mawas diri, introspeksi diri, menghitung kira-kira cukup gak ya bekalan masuk surga. Coba dia kembali mengingat tentang niat-niat ibadah dia yang dia lakukan selama ini, ikhlas enggak? Ya. Sehingga dengan itu kita terus mengingat sambil istighfar, minta ampun kepada Allah. Seorang mukmin itu semakin panjang umurnya, semakin baik amal solehnya, itulah mukmin yang paling baik. Ada mukmin yang paling buruk, semakin panjang umurnya, semakin jelek amalannya. Itulah mukmin yang paling buruk. Makanya kita ini yang dikasih Allah Azza wa Jalla umur yang panjang, hendaknya kita maksimalkan untuk kebaikan. Kebaikan itu jamaah nggak bisa datang begitu saja kecuali kita berusaha menuntut ilmu agama. Kuncinya ilmu. Kenapa? Dengan ilmu orang akan takut kepada Allah. Dengan rasa takut itu akan melahirkan perbuatan baik, yaitu memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, anak ini banyak dosa. Gak apa-apa. Kalau antum dengan introspeksi diri menyadari banyak dosa, maka segera bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, bukan malah larut dengan kemaksiatan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Kita yang bermaksiat hari ini adalah orang-orang yang berbuat zalim dengan dirinya sendiri. Maka Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Artinya rahmat Allah itu maha luas. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, maka kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian seluruhnya. Semuanya Allah akan ampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Di akhir ayat Allah menekankan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu sayang sama kita. Sekalipun dosa kita itu jemaah sebanyak bumi. Ini bumi yang ada di Indonesia ini dosa kita semua. Bukan di Indonesia, satu dunia di dosa kita aja semua. Tapi apa kata Allah? Kalau kita ingin memperbaiki diri, terus mawas diri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa sudah. Semalaqitani la tusyriku bi syai'a. Namun bersama dengan itu engkau tidak membawa dosa syirik. Nah, ini lebih penting. Engkau tidak membawa dosa syirik. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah.
Aku akan datangkan sepenuh bumi itu ampunan semua isinya. Artinya sebanyak apapun dosa yang kita bawa, kalau kita tulus dan ikhlas untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki diri, Allah Maha menerima taubat. Allah akan ampunkan dosa kita juga. Tapi tadi jangan suka menunda untuk berbuat baik. Antum jangan kira umur antum panjang lagi 100 tahun sehingga antum terus menunda. Seorang mukmin yang cerdas kata Rasulullah SAW, yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, memperbanyak bekal, memperbanyak amal ibadah. Ingat, bukan berarti kita banyak ibadah meninggalkan kerja, meninggalkan cari nafkah. Nah, itu salah konsep. Cari nafkah niatnya kerja. Cari nafkah niatnya kerja. Kerjaan itu berpahala. Ya. Jadi jangan antum salah artikan orang ibadah itu di masjid terus tidak boleh seperti itu. Kerja, cari nafkah. Tapi waktunya azan sholat ya sholat. Waktunya nuntut ilmu ya belajar. Jangan dunia terus dikejar. Nah, dunia itu antum kejar sebanyak apapun, dia akan memberikan sedikit yang telah Allah tentukan kepada kita. Enggak lebih jauh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Hai orang-orang yang beriman, kita ini dipanggil semua. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini adalah hari akhirat. Perhatikan diri kita masing-masing. Apa yang telah kita perbuat untuk hari akhirat kita? Apa bekal yang telah kita bawa? Allah ingin mengingatkan kepada diri kita, kau jangan sibuk menilai orang lain. Perhatikan diri engkau sendiri. Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau amalkan? Sudah khusyukkah sholat kita? Tanya. Yang bisa jawab ya antum. Sudah seberapa sering Al-Quran kita baca? Sudah seberapa banyak istighfar yang kita baca tatkala kita melakukan dosa? Kata Allah, hendaknya setiap orang beriman itu memperhatikan apa yang dia lakukan di hari esok. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, namun semut di pulau sana kelihatan. Artinya apa? Kalau untuk urusan kekurangan orang lain kita jagonya, detail kita memperhatikannya. Tapi urusan kekurangan diri sendiri kita malah alpa, malah nggak tahu dengan kekurangan diri sendiri. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu hari akhir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu. Yang kita lakukan di dunia ini Allah tahu. Kecil besarnya niat kita Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, surah Al-Ghafir ayat 19. Wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui pandangan mata khianat. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang kau sembunyikan di dalam dadamu. Niat itu Allah tahu. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan jemaah. Sekalipun di hadapan manusia kita menampakkan keikhlasan, tapi Allah tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hati kau.
Kemudian Allah mengingatkan wala takunu, dan janganlah kamu seperti orang-orang kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Jangan menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Allah kasih hidayah, tapi kita enggan untuk menekuni hidayah tersebut. Jemaah, tatkala Allah menunjukkan kita tentang kebenaran, apa yang Allah inginkan dalam diri kita? Allah ingin engkau masuk dalam surga. Allah tuh cinta sama kita, Allah tuh sayang sama kita. Allah tunjukkan di jalan yang benar, ini jalan yang hak, ini jalan hidayah. Apa yang Allah inginkan? Agar engkau masuk surga dengan jalan tersebut. Tapi subhanallah, berapa banyak di antara kita Allah kasih hidayah, dia lempar hidayahnya, dia pilih dunianya. Antum kira dengan antum melempar hidayah tersebut Allah indah? Kalau bicara kasar sekalipun antum murtad, Allah gak bakal rugi. Apalagi sekedar tidak belajar, tidak menuntut ilmu lagi, meninggalkan hijrahnya misalnya. Yang rugi antum, yang rugi ini kita jemaah, bukan Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini dari yang pertama diciptakan hingga nanti terakhir menjadi manusia yang semuanya pelaku maksiat, mana qasazalika min mulki syai'an, kata Allah, itu tidak mengurangi kerajaan Allah azza wajalla. Atau semuanya ini berbuat taat, mazada fi mulki syai'an, tidak menambah kerajaan Allah. Artinya apa? Engkau ibadah untuk diri engkau bermaksiat juga kembalinya kepada engkau, bukan kembalinya untuk Allah azza wajalla. Jadi janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah, melemparkan hidayah yang telah Allah kasih. Apa yang terjadi? Allah akan menjadikan engkau lupa atas diri engkau sendiri, lupa kalau engkau diciptakan untuk ibadah kepadanya. Bukan Allah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Bukan Allah yang menyesatkan kita, tapi kita sendiri yang mencari jalan kesesatan. Maka ya Allah ingatkan di sini, janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Banyak cuma yang pertama dia kenal sama Allah, kemudian dia lupa sama Allah. Allah kasih hidayah di dalam kebenaran, dia berpaling ke dunia. Allah Ta'ala mencari dunia. Bahkan Allah perintahkan kita untuk mencari nafkah, mencari dunia. Tapi jangan sampai kita campakkan hidayah yang nikmat yang begitu agung ini untuk kepentingan dunia ini. Kalau begitu Allah akan melupakan kita. Bahkan kita lupa diri kita sendiri. Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Kita lupa. Kemudian apa manfaat muhasabah? Di antara manfaat kalau kita sering duduk sendiri ya, coba antum bangun di sepertiga malam, antum mikir apa yang telah antum lakukan selama 1 tahun ini belakangan ini. Apa ibadah, khusyuk gak kita dalam sholat? Kenapa kok gak bisa khusyuk? Seolah-olah kita itu hanya menyelesaikan kewajiban dan itu selesai. Seolah pikiran kita kacau, kita seakan-akan tidak peduli gitu loh. Coba kita introspeksi diri. Ya, kita diperintahkan sholat buat apa? Kita diperintahkan ngaji buat apa? Pantas gak kita ini sebagai pengikut Rasulullah SAW? Pantas gak kita ini masuk surga? Coba kita duduk di sepertiga malam mikir. Kalau orang sering muhasabah, maka yang pertama manfaatnya akan meringankan hisab pada hari kiamat. Dia tatkala sendiri kok anak banyak musuh ya, musuh sama fulan, enggak teguran sama fulan, begini.
tiba-tiba anak harus minta maaf, anak harus memperbaiki cara muamalah, ringan hisab. Atau dia memikirkan, ya Allah, anak ini kok sholat kok masih malas-malas, kok baca Al-Quran masih berat. Ya, dia berpikir, oke, manfaat muhasabah itu akan meringankan hisab kita, karena kita akan teringat dengan dosa-dosa kita. Kemudian kita perbaiki diri kita yang fakir ini, yang penuh dengan dosa ini. Makanya akan melahirkan ringannya hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, terus bisa berada dalam petunjuk Allah. Ini Allah udah kasih saya petunjuk, Allah kasih saya hidayah. Yang mana hidayah ini jemaah nikmat yang paling besar. Allah tidak kasih hidayah ini kecuali kepada orang-orang pilihan. Ingat itu. Allah nggak kasih hidayah ini kecuali kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah cinta. Kalau masalah dunia jemaah, Allah bagi semuanya. Sampai pun orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah kasih. Jadi ukuran cinta Allah kepada seorang hamba bukan tatkala Allah kasih dunia kepada dia, tidak. Karena urusan dunia ini orang yang tidak beriman sekalipun Allah kasih. Tapi urusan hidayah Allah pilih orang-orang yang layak menerimanya, berarti Allah cinta kepada orang tersebut. Makanya hidayah ini nikmat yang mahal, kita rawat, kita jaga, bukan kita buang. Ya rugi antum, Allah tak rugi. Oke, kalau kita ngomong kasar, murtad pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kita yang harus jaga diri kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu. Wa ahlikum nar, dan keluargamu dari neraka jahanam. Jaga diri kita dengan selalu berada di bawah petunjuk Allah Azza wa Jalla, dengan senantiasa menuntut ilmu agama. Sempatkan waktu antum, sesibuk-sibuknya antum, sempatkan waktu antum untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Bukan nunggu waktu yang sempat, tapi antum yang menyempatkan diri untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berada di dalam majelis ilmu. Ya. Yang kedua, mengobati hati yang sakit. Mungkin selama ini banyak nasihat-nasihat yang mantul, yang gak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar dari masjid belajar untuk ilmu, keras lagi hati. Kita introspeksi hati kita. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan yang bisa mematikan hati kita. Selanjutnya, selalu menganggap diri ini penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal soleh yang kita lakukan. Terkadang yang membuat seseorang itu susah introspeksi diri, salah satu faktornya adalah menganggap dirinya wah, menganggap dirinya sudah sempurna, menganggap dirinya telah banyak melakukan amal soleh, sehingga dia lupa bahwasanya dia adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna jemaah. Rasulullah mengatakan kullu ibni Adam al-khata'. Semua bani Adam itu pernah melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Selalu introspeksi diri. Mungkin kita nih ibadahnya banyak tapi niatnya kurang ikhlas. Apa kata ulama Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyah. Berapa banyak amalan kecil tapi bisa menjadi agung, bisa menjadi besar pahalanya karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan berapa banyak amalan itu amalan besar sekali amalannya, tapi bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah atau tidak mendatangkan pahala. Kenapa? Karena niat. Penting untuk selalu mengoreksi niat kita. Apakah benar ya amal ibadah yang kita lakukan selama ini karena Allah atau karena mencari perhatian manusia? Karena niat awalnya bisa ikhlas, tengah-tengahnya berubah, akhirnya hancur.
senantiasa menjaga niat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk ibadah, berusaha kita menjaga niat kita ini jemaah. Karena hati ini bisa berubah. Begitu juga niat kita bisa berubah. Kalau nggak benar-benar kita jaga hati kita, amalan kita itu seperti debu yang berterbangan karena niat yang tidak ikhlas. Yang kelima, bisa membuat diri kita ini sombong. Kalau kita nggak suka introspeksi diri, kita akan sombong. Tadi menganggap diri kita yang paling soleh, yang paling suci, yang paling banyak amal ibadahnya, sehingga kita luput daripada mawas diri atau introspeksi diri. Para ulama mengatakan, oleh Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadu yajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, maka enggak ada seorang pun yang mau duduk sama aku. Ini ulama jemaah. Apalagi kita, seorang ulama mampu mengatakan demikian. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk sama kita, saking baunya kita ini. Menunjukkan saking banyaknya dosa kita ini. Mungkin kita bisa menipu manusia, namun kita tidak bisa menipu Allah. Wa ma tukhfi sudur, apa yang kau sembunyikan dalam hati engkau, Allah Maha tahu. Apa yang engkau sembunyikan dari niat-niat buruk kita, niat-niat busuk kita, Allah tahu. Kemudian bagaimana cara muhasabah? Yang pertama, kita mengoreksi diri kita dalam perkara-perkara wajib. Ya, seperti sholat 5 waktu, kita sholat berjamaah atau enggak, karena sholat berjamaah itu wajib. Bagaimana tatkala dengar azan, hati kita ini terpanggil atau enggak, atau malah santai. Bagaimana dengan sholat 5 waktu kita terus introspeksi diri dengan amalan-amalan wajib kita. Bagaimana puasa Ramadan kita, bentar lagi kita ketemu Ramadan. Apakah hanya sekedar menyelesaikan kewajiban, atau kita merasakan nikmatnya berpuasa karena Allah? Terus banyak lagi kewajiban yang lain yang perlu kita evaluasi dari diri kita sendiri. Kemudian mengoreksi diri dalam perkara-perkara yang haram. Berapa banyak kita mengribai saudara kita, berapa banyak kita berbohong, berapa banyak kita memakan uang yang haram, atau perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Kita terus mawas diri. Apa dosa yang kita laksanakan, yang sering kita lakukan? Khawatir apa yang kita khawatirkan? Ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Kita datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Namun pahala-pahala tersebut kita berikan kepada orang-orang yang kita ribahi, atau kita zolimi. Coba cek nih diri kita. Kita ini pendosa, Pak. Bagaimana bisa kita merasa diri kita aman? Enggak, kita ini pendosa. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan hubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia. Terus introspeksi. Kalaulah membutuhkan, kita harus minta maaf. Apa yang gengsi? Jangan sampai kita mau memberikan pahala kita kepada orang lain karena kezoliman lisan kita, kezoliman tangan kita, perbuatan kita dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berusaha mengoreksi diri kita atas kelalaian yang kita lakukan. Kita ini hamba yang lalai. Banyak waktu yang kita habiskan untuk perkara-perkara yang sia-sia misalnya, kita rubah. Mungkin banyak bacaan Al-Quran yang kita tinggalkan. Mungkin kita lebih asik dengan WhatsApp kita, dengan Facebook kita, tapi habis itu nggak sempat baca Al-Quran, nggak sempat zikir pagi, nggak sempat zikir sore.
kelalaian kita terhadap kewajiban atau perkara-perkara yang sunnah, kita introspeksi diri. Karena tadi nggak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Kalau kita nggak introspeksi diri, maka kita akan menganggap diri kita sempurna. Keempat, berusaha mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Kaki kita melangkah digunakan untuk apa? Kekuatan kesehatan badan kita digunakan buat apa? Kenapa? Karena perkara badan ini akan ditanya oleh Allah. Wa anjisni fi ma'abla, tentang jasadmu, tubuhmu, untuk apa kau bergunakan? Maka tanya. Mata kita ini apa tanya? Baca Al-Quran atau tidak? Baca ilmu atau tidak? Semua nikmat yang Allah bertanya. Nikmat anggota badan kita ini Allah bertanya. Jangan kira itu nggak ditanya semua. Yang terakhir, mengoreksi niat kita. Niat ini adalah pondasinya amal. Kalau niatnya rusak, amalnya rusak. Maka yang perlu kita koreksi itu adalah niat. Benar-benar kita mengoreksi niat kita. Jangan sampai sedekah kita, amal ibadah kita, semuanya menjadi debu yang berterbangan karena niat yang berubah. Dari awalnya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Koreksi niat kita. Yang tahu itu kita aja. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Karena syarat diterimanya amal ibadah salah satunya ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Keikhlasan sangat penting untuk diperhatikan. Ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati kecuali masalah niat. Karena niat itu berubah-ubah. Awalnya ikhlas, kadang-kadang bisa menjadi tidak ikhlas. Karenanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya Islam itu yang berusaha menjaga niatnya, menjaga ibadahnya, menjaga istiqomahnya, menjaga hidayah. Bukan Islam itu hanya nempel di KTP kita, namun Islam yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diantaranya ada juga masalah niat. Niat kita harus benar-benar ikhlas sampai kita meninggal dunia. Kalau para ulama saja mengatakan berat dalam urusan niat, apalagi kita. Urusan niat itu berat. Sekalipun saya sebagai pembicara itu tidak mudah untuk mengatur niat. Tidak mudah mengatur niat. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol niat kita, memperhatikan niat kita agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita di akhir kelak. Jangan sampai apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan menjadi debu berterbangan, maksudnya tidak ada dampaknya untuk kita. Kenapa? Karena niat yang tidak ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi hijrah kita dan lain sebagainya, agar kita semuanya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.